Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 jurnal yang akan saya bawakan dan representasi dari jurnal yang telah dibuat oleh para ahli. Di mana jurnal ini merupakan jurnal yang model pengembangan untuk sebuah sistem di rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada jurnal yaitu judulnya mengenai Agile Methodology for Software Development, a Systematic Literature Review. Kemudian ada juga jurnal yaitu Implementing DevOps Practices in Software Development Project. Kemudian ada juga jurnal yaitu A Comparison of Waterfall and Angel Models in Software Development. Kemudian ada juga jurnal yaitu A New Model of Software Development, Hybrid Development Methodology. Kemudian yang terakhir yaitu Impact of Extreme Programming of Software Quality. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal pertama, yaitu bersumber dari International Journal of Advanced Computer Science and Application, di mana jurnal ini menggunakan model yaitu Agile. Untuk mengidentifikasi model dan tahapan yang digunakan pada jurnal ini, yaitu menggunakan Agile Methodology, di mana tahapannya ada konsep inkrementasi, uji coba, dan implementasi, kemudian tindak lanjut. Di mana konsep itu ya di tahapan ini atau di jurnal yang pertama ini mengenai model Agile Methodology, konsepnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyusunnya menjadi backlog. Di mana untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna harus memberikan menerima respon dari pengguna atau melakukan wawancara dan memperbanyak yang namanya data agar dapat menyusun untuk membuat aplikasi tersebut atau rekayasa perangkat lunak tersebut. Kemudian increment akan mengembangkan software dalam sprint dan teratur. Karena di metode atau model Agile Methodology ini akan memberikan pembuatan software yang lebih teratur dan spesifik. Kemudian dilakukan uji coba untuk menguji setiap increment dan mendapatkan umpan balik. Karena pendapat dari pengguna akan sangat membantu dalam proses uji coba yang dilakukan. Kemudian ada implementasi, yaitu merilis produk ke pengguna. Karena sebelum kita melakukan implementasi, kita lakukan uji coba tadi. Nah, di situ kita akan memperbaiki semua apa yang menjadi kekurangan dan memberikan yang terbaik untuk implementasinya nanti, untuk merilis produk ke pengguna. Karena setiap tahapan yang dilakukan akan mengambil dari sampel yang sudah dilakukan pada uji coba. Kemudian tindak lanjut yaitu untuk mengumpulkan umpan balik untuk iterasi, di mana ada mungkin sebagian sesuatu yang kurang maka bisa ditambahkan. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu implementasi DevOps Practice in Software Development Project, di mana ini bersumber pada Journal of Software Engineering and Application yang menggunakan model pengembangan DevOps, di mana diidentifikasi model dan tahapannya yaitu menggunakan tadi modelnya yaitu pengembangan sistem DevOps, di mana tahapannya yaitu ada perencanaan, ada pengembangan, ada pengujian, deployment, dan monitoring. Di mana tentu saja perencanaan yaitu ada namanya sistem yang dirancang agar bisa memenuhi kebutuhan pengguna, di mana selanjutnya yaitu perencanaan itu akan mempersiapkan kolaborasi antar tim pengembang dan operasi. Kemudian pengembangan di mana menggunakan teknik kolaboratif untuk pengembangan, karena di sini kolaborasi akan sangat menguntungkan sesuai dengan model yang digunakan, karena harus melakukan kolaborasi antar tim. Kemudian di pengujian, pengujian dijalankan secara otomatis. Kemudian ada deployment, di mana rilis perangkat lunak secara terus-menerus. Kemudian ada monitoring. Di sini para software development-nya, para pengembang akan sering memantau kinerja agar tidak ada komplikasi atau tidak ada bug yang terjadi dalam software tersebut, dan sering melakukan perbaikan. Kemudian jurnal yang ketiga ada berjudul yaitu A Comparison of Waterfall and Agile Models in Software Development, di mana tentu saja kita lihat bahwa di sini akan menggunakan Waterfall dan Agile, yang di sini bersumber dari Journal of Computer Science and Technology. Kemudian akan menggunakan model pengembangan sistemnya yaitu pengembangan sistem bermodel waterfall. Ya, kita tahu bahwa waterfall ini semacam model yang pengembangannya terus-menerus dan berlanjut. Di sini kita mengidentifikasi model dan tahapan yang dilakukan, di mana jurnal
ketiga ini menggunakan model waterfall beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Di sini analisis kebutuhan itu para pengembang akan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Semua referensi yang digunakan adalah umpan balik yang diterima oleh pengembang dari pengguna. Jadi di sini kita akan menganalisis semua kemungkinan agar pengembangan software-nya bisa lebih relatif terstruktur dan lebih mudah. Kemudian desain sistem. Di sini setelah kita melakukan analisis, maka akan dilakukan desain sistem, di mana mendesain sistem secara keseluruhan langsung, tidak bertahap, namun langsung keseluruhan, langsung selesai. Kemudian ada implementasi, di mana implementasi ini perangkat lunak sesuai dengan desainnya, codingannya ya. Kemudian ada pengujian, di mana pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh. Ada mungkin model pengembangan yang hanya memiliki awal tahapan 3 tahapan dulu, kemudian ke selanjutnya, tapi di sini waterfall itu digunakan langsung ke semua tahapan, langsung selesai dan langsung digunakan. Karena sudah menganalisis di awal mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna. Kemudian ada pemeliharaan. Tentunya pemeliharaan ini karena diketahui bahwa waterfall itu pengembangannya terus-menerus. Jadi ada pembaruan mungkin atau perbaikan pasti akan sering dilakukan. Selanjutnya ada jurnal keempat, yaitu A New Model of Software Development Hybrid Development Methodology, di mana ini bersumber pada Journal of System and Software dengan menggunakan model pengembangan, yaitu model pengembangan sistemnya hybrid atau digabungkan antara Agile dan Waterfall. Karena Agile dan Waterfall sebenarnya mungkin sedikit mirip, namun ada beberapa perbedaan pada Agile dan Waterfall. Jadi di sini dia menggabungkan antara Agile dan Waterfall. Di sini saya sudah mengidentifikasi model dan tahapannya, yaitu modelnya menggunakan model hybrid, di mana tahapan yaitu perencanaan awal, analisis kebutuhan, desain dan implementasi, pengujian, dan penerapan evaluasi. Di sini tentu saja perencanaan awal, karena sudah diketahui bahwa ada campuran dari Agile dan Waterfall. Kan Waterfall analisis kebutuhan dahulu, namun di sini kita melakukan perencanaan awal terlebih dahulu. Di sini dia melakukan perencanaan awal terlebih dahulu dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek, yaitu apa saja tujuan agar dilakukannya proyek tersebut dan ruang lingkup dari proyek yang dilakukan. Kemudian ada analisis kebutuhan. Tentu saja dalam waterfall itu analisis kebutuhan merupakan pokok penting karena di sini kita akan mendapatkan semua informasi agar pengembangannya bisa dilakukan. Di mana di sini analisis kebutuhannya yaitu menerapkan pendekatan waterfall untuk analisis. Ya. Kemudian desain dan implementasi. Untuk desain dan implementasi ini menggunakan Agile untuk pengembangan iteratifnya. Karena ya di sini dia menggabungkan antara waterfall dan Agile. Kemudian ada pengujian, yaitu melakukan pengujian yang berulang. Karena di sini biasanya waterfall ini setelah dibuat maka akan langsung diimplementasikan. Namun di sini karena ada Agile maka dilakukan pengujian yaitu dengan pengujian yang berulang. Karena mungkin ada beberapa sistem yang perlu dikoreksi atau perlu dilakukan pengujian yang membantu untuk memberikan pemahaman yang baik dan kelengkapan sistem yang lebih efektif. Kemudian ada penerapan dan evaluasi, di mana evaluasi ini berkelanjutan dengan umpan balik dari pengguna. Karena tentu saja untuk waterfall mungkin pastinya kita melakukan perubahan atau pengembangan yang sering karena di dalam pengembangan model waterfall pastinya apapun dari input dari pengguna atau saran dari pengguna bisa kita ambil dan bisa kita lakukan pembaruan dan pengembangan. Kemudian adapun jurnal kelima yaitu Impact of Extreme Programming on Software Quality, di mana di sini ini bersumber pada International Journal of Software Engineering and Application. Dan tentu saja model pengembangan dari sistem ini yaitu Extreme Programming, XP. Diidentifikasi model dan tahapannya, di mana Extreme Programming ini digunakan sebagai modelnya dengan tahapan keterlibatan pelanggan, inkrementasi kecil, pengujian berkelanjutan, refactoring, dan integrasi. Di mana keterlibatan pelanggan yaitu mengajak pelanggan untuk terlibat aktif. Tentu saja di sini bahwa model ini menggunakan model pendekatan yang cukup
perspektif atau lebih mengutamakan keterlibatan dari pelanggan yang bisa membantu pengembangan sistem yang lebih mumpuni dan lebih diterima oleh para pengguna. Kemudian ada inkrementasi kecil, di mana pengembangan perangkat lunak dalam iterasi yang lebih kecil. Karena tentu saja karena di sini uh, kita akan mengajak pelanggan untuk lebih aktif, untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan proyeknya. Kemudian ada pengujian berkelanjutan, di mana melakukan pengujian unit secara rutin. Di sini dilakukan secara rutin karena tentu saja kita sering melakukan keaktifan terhadap semua pendapat untuk yang dari pelanggan agar semua masukan kita terima. Karena di sini pelanggan kita akan libatkan secara aktif. Kemudian refactoring. Untuk refactoring di modul jurnal ini, di sini memperbaiki kode secara berkala karena banyaknya pelanggan untuk lebih terlibat aktif. Jadi perbaikan kode mungkin secara berkala. Dan di sini yang terakhir adalah integrasi, di mana mengintegrasi perubahan ke dalam sistem. Ya, tentu saja yang kita tahu bahwa integrasi yang dilakukan, perubahan ke dalam sistem ini pastinya sebuah langkah yang dilakukan dalam tahapan model dari extreme programming.